Ananda Nurharyanti. Bisa kita mulai ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke. Nah, waktu masuk SMK mungkin kalian menemukan hal baru ya, terutama di mata pelajaran gitu ya. Mata pelajaran, iya. Kalau di SMP enggak tuh. Di SMK itu ada namanya mata pelajaran produktif yang diajarkan oleh Pak Heri, oleh nanti sama teman-teman yang lain ya, Bu Selvi. Oke, ini saya tunjukkan beberapa contoh ya, kenapa kok kita belajar kearsipan. Misalnya kalau kita perhatikan di sini, Pak, saya share dulu. Ini saya coba share gambar, beberapa gambar. Mungkin belum muncul. Nah, kelihatan kan, Dok, gambar-gambarnya ini? Ya. Kelihatan. Ya, ini gambar-gambar. Ini gambar kakak tingkat kalian. Jadi inilah bedanya SMA dengan SMK. Jadi kalau di SMK ada istilah kita magang kerja atau PKL. Nah, salah satu materinya adalah kearsipan. Nah, ini contoh error, kita open. Nah, ini. Jadi contoh kalau ada surat masuk mau diapakan, itu adalah masuk pada materi kearsipan. Nah, untuk teorinya, di awal pertemuan kita ini, saya bukakan slide-nya dulu. Bagi yang pegang alat tulis, bisa dicatat. Ya, sedangkan bagi yang misalnya mau simple bisa digunakan screenshot-nya di itu, screenshot yang di HP-nya, ya. Jadi nggak usah nyatet, di screenshot. Nah, sudah muncul materinya ini ya. Nah, ini materi kita. Memahami arsip dan kearsipan masuk pada poin 3.1. Bentar, saya perlebar dulu. Nah, sudah siap belajar ya? Kita mulai ya. Bismillah. Mas. Ini kita keluar masuk ya kita. Kenapa HP-nya kita? Kalau kesulitan nggak apa-apa, gabung dengan temannya. Gabung jadi satu HP yang lancar dipakai bersama, enggak apa-apa. Oke, kita mulai materi kita ya. Jadi memahami arsip dan kearsipan gitu ya. Ya, ini ada yang masuk lagi ya. Oke, memahami arsip dan kearsipan. Ini untuk teori. Lah, untuk prakteknya nanti pada saat masuk, mudahan PPKM sudah selesai, praktek di ruangan ini, di ruangan lab ini, nanti kita ajarkan bagaimana kalau ada surat masuk harus diapakan. Itu nanti prakteknya. Nah, jadi di SMK itu tidak hanya ditanya, tidak hanya disuruh menjawab, tetapi di SMK itu juga disuruh melakukan. Nah, jadi disuruh juga melakukan. Nanti prakteknya di lab. Alatnya kita siapkan, bahannya kita siapkan, sampean tinggal modal semangat, niat, disiplin, gitu ya. Alat-alat dan bahan kita siapkan. Oke, kita lanjut. Kalau gimana? Kalau mboten? Mboten kenapa? Mboten saged. Oh, justru sampean kan sekolah itu karena memang dereng saged, Bu. Ya. Justru sekolah
Karena memang belum bisa. Kalau udah bisa ngapain sekolah kan gitu. Jadi kelas 10 kita ajarkan prakteknya. Kelas 11 saya kirim ke tempat praktek kerjanya, ke perusahaan, ke kantor pemerintahan. Kelas 12-nya kita uji akhir keterampilannya. Jadi nanti runtutannya begitu, Nduk. Kelas 10 kita ajarkan caranya, prakteknya. Jadi nggak hanya teori aja ya. Nah, mungkin barangkali yang kalau yang nggak bertanya di mute saja, Nduk. Kalau mau bertanya baru nanti di unmute. Gitu nggih. Nah, ini biar suaranya tidak berbenturan. Oke, kita lanjut ke teori ya. Jadi nggak usah takut kalau nggak bisa ya. Memang kita ajari. Namanya sekolah itu kan nggak bisa dulu. Jadi kita ajari prakteknya. Kelas 11 kita kirim kayak foto kakakmu tadi. Foto kakak tingkat. Itu adalah foto magang kerja mereka. Termasuk kalian nanti kelas 11 juga begitu. Magang kerja. Kita lanjut ke materinya. Nah, yang pertama tentang pengertian arsip dan kearsipan. Ya, tentang pengertian arsip dan kearsipan. Nah, intinya arsip itu adalah bendanya, barangnya, filenya. Ya misalnya contohnya surat, nota gitu ya. Jadi kalau secara sederhana arsip itu barangnya atau bahannya. Kalau kearsipan itu cara menyimpannya. Bentar, ini masih ada yang trouble ya. Bentar. Nah, jadi kalau kearsipan menyimpannya. Jadi arsip itu suratnya, kearsipan. Nah, kearsipan kan kata kerja. Awalnya arsip ditambahkan ke awalan ke akhiran an. Jadi kearsipan. Jadi arsip itu suratnya, secara gampang begitu. Kearsipan cara menangani suratnya. Ya, mulai dari masuk sampai menyimpannya. Seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan dicatat, disimpan saja dulu ya. Di akhir pertemuan boleh ditanyakan. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, di sini ada karakteristik dari arsip. Jadi arsip tadi itu suratnya ya, bahannya, bendanya, gitu ya. Nah, ini sudah saya rangkumkan dari pendapat beberapa para ahli. Suara saya putus-putus enggak, Nduk? Oke ya, Naco? Oke ya? Oke, sip, kita lanjut. Jadi, ini sudah Pak Heri rangkumkan dari beberapa pakar. Jadi, yang pertama, karakteristik arsip itu merupakan alat bukti. Jadi, jadi surat itu bisa dijadikan sebagai alat bukti. Contoh misalnya kalau nota pembelian, itu kan alat bukti kalau kita sudah membayar atau kita sudah membeli. Kwitansi pembayaran, kalau bayar di TU, diberi kwitansi, nah itu juga bisa dijadikan barang bukti kalau sudah melaksanakan tugasnya. Berikutnya, menurut para ahli juga, ini masih agak melambat ya, internetnya kenapa ini? Sebagai perencanaan, penyusunan, koordinasi, laporan, susunan anggaran, dan nah, berikutnya, arsip itu harus bisa disimpan dan bentuknya nyata. Bentar, ini masih ada yang masuk dan entar ya. Kita admit dulu. Oke. Ya.
Jadi yang kedua, arsip itu harus disimpan dalam bentuk yang nyata. Itu ada tiga jenis. Ada kertas, ada bentuk film, ada bentuk magnet media. Apa itu magnet media? Nah, dulu mungkin kita mengenal istilah compact disc atau CD atau DVD. Ya. Nah, ini contohnya. Nah, dulu kita menyimpan juga dalam bentuk seperti ini. Mana ini? Nah, ini ya. Kalau sekarang sudah jarang digunakan. Kita sekarang pakai flash disk seperti itu ya. Ini. Jadi, kita lanjut lagi. Jadi mohon maaf ya kalau agak melambat karena memang ya inilah resikonya Zoom. Kalau semakin banyak peserta, kadangkala kemampuannya melambat. Ya. Nah, yang berikutnya arsip harus bisa ditemukan kembali. Jadi kenapa sih kok disimpan? Nah, misalnya Pak Heri ambilkan contoh seperti ini. Nah, ini di ruangannya Pak Heri. Jadi kita simpan, nah seperti ini arsip itu, Nduk. Nah, nanti kalian belajar juga menyimpan begitu ya. Kelihatan arsipnya. Nah, seperti ini. Ya, jadi nanti ini disimpan supaya bisa ditemukan kembali. Oh, saya butuh datanya kelas 10B misalnya. Saya taruh lagi HP-nya. Iya. Jadi tinggal ambil di situ tadi. Gitu ya. Itulah fungsi arsip, harus bisa ditemukan kembali. Berikutnya, ini fungsi-fungsi dari arsip. Tadi sudah dibahas atau disinggung sedikit. Yang pertama, fungsi arsip sebagai alat bukti tertulis. Ya, misalnya tadi kwitansi pembayaran. Dia berfungsi sebagai alat bukti sampean. Kalau ditanya, Nduk, sudah bayar? Sudah. Makanya kwitansinya jangan sampai hilang ya. Kwitansi itu harus selalu disimpan. Kwitansi pembayaran. Pak, enggak punya tempat menyimpan, enggak punya filing kabinet. Nah, filing kabinet itu tempat menyimpan arsip. Enggak punya filing kabinet gimana, Pak? Buat paku saja di kamar. Paku. Nah, nanti kwitansinya dimasukkan ke paku situ. Itu enggak apa-apa, yang penting kan enggak sampai hilang. Biasanya sampai simpen hilang. Pak ampun. Ya, berikutnya untuk fungsi arsip yang kedua, ini nggak mau jalan, kok malah naik. Nah, saya ulang lagi. Ya, ngelek. Iya, ngelek. Kayak nek main Mobile Legends itu ngelekan. Oke, yang kedua sarana komunikasi secara tertulis. Nah, ini contohnya surat. Saya kira nggak ada masalah ya. Komunikasi secara tertulis, misalnya surat. Atau zaman sekarang, kalau zaman sekarang ya chatting. Ya, jadi baik surat bentuk lembaran maupun surat bentuk elektronik. Ini harus agak dipercepat ternyata, Nduk. Kalau kita agak lama prosesnya ternyata ngelek. Berikutnya bahan dokumentasi. Apa itu dokumentasi? Yaitu bahan untuk kita simpan. Sewaktu-waktu kita butuhkan, bisa kita gunakan kembali. Arsip berfungsi untuk menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Jadi, Nduk, wis bayar sampean. Waduh, wis bayar apa durung ya? Nah, tapi kalau ada kwitansi kan enak. Nduk, wis bayar. Ampun, ini kwitansinya. Nah, seperti itu. Jadi menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Berikutnya, alat pengingat. Sudah saya kira nggak ada yang sulit di sini ya. Jadi kalau kita nyimpan, lupa, nah bisa dilihat lagi. Aku wis bayar apa durung ya? Nah, tinggal dilihat saja buku hijau ya, sampai dapat buku hijau ya. Apa? Kartu hijau namanya. Nah, dicek aja. Oh, sudah. Ya. Alat penyimpanan warkat. Warkat itu apa, Nduk? Warkat itu surat. Jadi yang lembaran itu namanya surat atau dikenal dengan istilah warkat. Jadi dokumen yang berbentuk lembaran.
Akte kelahiran kakak itu termasuk warkat karena bentuknya lembaran. Ya. Berikutnya alat bantu perpustakaan. Mari. Apa nih mari? Anak sing wis mari mak. Ya bane. Ya alat bantu perpustakaan maksudnya untuk melihat data buku yang disimpan berapa gitu ya. Jadi nanti kalau memang materi produktif Dok, kalau teori memang agak gimana gitu ya. Tapi kalau kita praktek, kita action, itu sebenarnya gampang kok. Contoh sampai diajarkan masalah ngeprint, paling gampang ngeprint. Tapi ngeprint itu kalau diajarkan dengan teori, nanti kita tekan tombol power, nyalakan printernya, wah susah. Tapi kalau kesuwen, Pak. Nah, kesuwen. Begitu sampai datang ke lab, Dok, iku prine, wes ngeprino. Ah, itu nanti begitu. Jadi itu fungsi dari materi produktif. Langsung praktek. Nanti nggak usah beli laptop lagi. Kita punya laptop banyak. Silakan dipakai sampai rusak, tapi jangan dibawa pulang. Kalau rusak, bagaimana Pak? Yang penting bukan karena dibanting. Rusak karena pakai belajar, tidak masalah. Nggak usah takut ya. Oke, yang berikutnya, ini fungsi arsip. Yang berikutnya adalah sebagai alat bantu untuk menentukan kebijaksanaan. Contoh, ada yang mengajukan BSM. Anak-anak ada yang mengajukan BKSM ya. Kalau memang membutuhkan bantuan, beasiswa, diajukan saja, nggak usah malu-malu. Pak, orang tua saya tidak mampu, ajukan BSM. Nah, nanti menyertakan surat keterangan. Nah, itu yang kita gunakan untuk menentukan apakah sampean dapat 100%, apakah dapat 60%, apakah dapat 25%, gitu ya. Loh Pak, memang ada yang gratis 100%? Nah, ada. Tetapi, ya itu tadi, dibutuhkan warkat untuk pertimbangan dan kebijakan. Jadi yang butuh bantuan, ajukan saja persyaratan. Nggak usah malu-malu ya. Berikutnya kita akan memperkenalkan jenis-jenis arsip. Berdasarkan sifatnya, jenis-jenis arsip berdasarkan sifatnya, ada arsip tidak penting, ada arsip biasa, ada arsip penting, ada arsip sangat penting. Jadi ada tidak penting, biasa, penting, sangat penting. Nah, yang terakhir ada arsip rahasia. Namanya rahasia itu biasanya ada di dunia TNI atau militer. Jadi ada istilah konfidensial nanti begitu. Itu berarti suratnya rahasia. Ini penjelasannya satu persatu. Kalau arsip yang tidak penting itu hanya untuk informasi. Contoh ada surat undangan tahlil kematian. Nah, itu ada beberapa tempat yang kalau tahlilan kan dikirimi surat undangan. Itu nanti masuk pada kategori yang tidak penting. Kan setelah dibaca kan dibuang, dibakar dan lain sebagainya. Yang penting tahu nanti tahlilannya di mana. Atau brosur biasanya brosur sepeda motor, kreditan. Sampai habis bawa brosur apakah ditempel di kamar? Kan enggak. Ya. Berikutnya arsip biasa. Itu arsip yang awalnya penting. Tapi akhirnya jadi enggak penting. Arsip biasa itu awalnya penting, akhirnya enggak penting. Misalnya apa? Surat lamaran kerja. Sampai pas surat lamaran kerja itu kan, wow luar biasa kan. Itu sangat penting karena ada sesuatu yang kita harapkan dan bagi perusahaan itu juga sangat penting sebagai untuk menerima karyawan baru. Tapi kalau tidak diterima, karena sudah tidak kuat tapinya. Oke, kita habiskan sampai ya. Kita habiskan oke, kuota habis. Kita habiskan sampai jenis arsip ini saja ya.
Nanti kita lanjut di materi berikutnya. Ngelek. Halo? Di mana? Halo? Apakah saya ngelek? Hari kayak gini. Jangan pernah kau ragu untuk meraih prestasimu. Di SMK Raden Rahma, di sini aku menuntut ilmu demi masa depanku. Di SMK Raden Rahma, kibarkanlah prestasi. Di SMK Raden Rahma, di sini aku menuntut ilmu demi masa depanku. Di SMK Halo? Raden Rahma, Ya. Kalau kibarkanlah prestasimu. nanti kita aja materi kita perdalam lagi. Yang penting kita sudah latihan Zoom. Nanti kalau yang Zoom, yang serius, yang temenan gitu ya. Untuk materi tadi ada yang ditanyakan? Udah nggak kuat itunya. Oke. Zoom berdua dengan Nur Silaturahma. Oke, ya nanti absensinya saya ini Cynthia masuk keluar. Oke, enggak apa-apa. Untuk pertemuan berikutnya, yang penting sampean sudah punya pengalaman Zoom dengan baik, ya. Ya sayang, kita selesai, nggih. Oke, terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa di Zoom berikutnya. Mudah-mudahan nggak nge-Zoom lagi ya. Tapi pandemi selesai, kita bisa buka langsung ya. Baiklah, saya akhiri sampai di sini perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.